A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita berbagai banyak kenikmatan, yang karenanya lah kemudian seluruh aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah juga kita selalu limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau, para pengemban dakwah dimanapun dia berada hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridho dan memperoleh derajat takwa. Baik, pagi hari ini kita akan membahas salah satu hikmah, salah satu pelajaran penting yang kita bisa petik dari madrasah Ramadan terbesar kaum muslimin di dunia, yaitu bahwa Ramadan itu mengajarkan kita untuk bersatu. Kenapa bisa dikatakan Ramadan itu bisa mengajarkan kita untuk bersatu? Karena pada fakta yang kita lihat di sekitar kita, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, umat Islam serentak melakukan rangkaian ibadah Ramadaniyah, ya, serentak bersama-sama, semua berpuasa, semuanya melaksanakan sholat tarawih yang merupakan ibadah sunnah khas di bulan suci Ramadan. Dan ini menjadi yang nampak sekali, ya, bahwa bulan suci Ramadan ini seluruh umat Islam serentak melakukan ibadah tadi. Ketika menjalankan ibadah Ramadan pun kaum muslimin menjalankannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena yang lain. Dimana memang syariat Islam memerintahkan agar kaum muslimin mengawali dan mengakhiri puasa di hari yang sama. Ya, jadi inilah yang terlihat, ya, dengan faktanya, sehingga kita bisa katakan bahwa memang Ramadan itu mengajarkan kita untuk bersatu. Bersatu karena pada faktanya memang kita ini satu. Puasa kita sama, jumlah hari puasanya juga sama, tata cara puasa juga sama, sholatnya sama, kemudian kiblat kita juga sama, Tuhan kita sama, Nabi kita juga sama. Jadi itu merupakan potensi besar, ya, yang terlihat di bulan suci Ramadan ini yang mengajarkan bahwa Islam memang menyuruh kita untuk bersatu, bukan untuk bercerai-berai. Dan Islam memang menghendaki agar kaum muslimin itu bukan bersatu, bukan hanya masalah dalam ibadah saja, tapi juga dalam masalah ekonomi, dalam masalah siasat, dalam masalah politik, ya, karena umat Islam adalah satu kesatuan. Umat Islam itu adalah umat yang satu kesatuan, ummatan wahidah yang tidak dipisahkan. Sebagaimana sering kita dengar bahwa siapapun dimanapun dia berada, dia adalah saudara kita selama dia sudah menjadi seorang mukmin, ya. Jadi
itulah mengapa kemudian dikatakan bulan suci Ramadan ini mengajarkan itu juga, mengajarkan bahwa kita untuk bersatu, dan Islam memang menghendaki kaum muslimin untuk bersatu, karena umat Islam itu sejatinya adalah satu kesatuan, ummatan wahidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, kata Allah, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah bercerai-berai. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam memaknai ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berjamaah di bawah kepemimpinan seorang imam, dan melarang mereka untuk bercerai-berai. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wattaza'u fatahsalu wattadhaba riyuhkum, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah berselisih atau bercerai-berai, akibatnya kalian akan lemah dan hilang wibawa di hadapan musuh. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, siapa datang kepada kalian sementara urusan kalian disatukan di atas kepemimpinan seorang laki-laki, dan ia bermaksud mematahkan tongkat persatuan kalian dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah juga bersabda, berpeganglah pada jamaah atau bersatulah, kata Rasulullah, jauhilah perpecahan, karena sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang menyendiri atau memisahkan jamaah, memisah dari jamaah. Setan itu lebih jauh dari dua orang daripada sendirian. Setan itu lebih jauh dari dua orang daripada sendirian. Siapa yang menginginkan berada di tengah-tengah surga, maka bersamalah dengan jamaah atau bersatulah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya dalil yang menyuruh kita sebagai kaum muslimin itu untuk bersatu. Bagaimana bulan suci Ramadan juga mengajarkan kita untuk bersatu. Bagaimana tidak, seluruh kaum muslimin seluruh dunia itu sekarang menjalankan ibadah yang sama, puasa Ramadan dengan rukun dan syarat yang sama. Dan tadi nas-nas Al-Quran, baik firman Allah Subhanahu wa taala maupun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Pada faktanya ini yang terjadi saat ini, ya. Saat ini sungguh ironis, yang katanya umat Islam itu adalah umat khairu ummah atau umat yang terbaik, saat ini sudah menjadi santapan musuh-musuh Allah. Saat ini umat Islam di belahan bumi di dunia ini banyak yang kemudian terjadi kezoliman terhadap mereka. Yang baru-baru ini kita lihat kan di Palestina, bagaimana ada orang sholat kemudian malah dipukuli, diusir dari masjid, ya, oleh Zionis Israel. Coba itu bayangkan bagaimana sekarang umat yang besar, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya sekedar menghinanya saja. Oh, saya nggak setuju, ini kenapa bikin, cuma begitu aja bisanya. Itu kenapa? Karena umat Islam saat ini tidak bersatu. Umat Islam yang dahulu pernah bersatu di bawah satu kepemimpinan selama 13 abad, bayangkan. Islam dulu pernah bersatu, umat Islam itu pernah bersatu di bawah satu kepemimpinan khilafahan selama 13 abad. 13 abad berarti apa? 1300 tahun. Justru kini malah bercerai-berai menjadi lebih dari 53 negara, kecil dan kerdil, lemah, dan menjadi santapan orang-orang kafir. Sungguh ironis memang, umat yang katanya dahulu ditakuti, disegani oleh lawan, ya, kini menjadi bulan-bulanan sekarang. Sungguh ironis memang ini umat Islam yang jumlahnya kini mencapai 1,5 miliar di seluruh dunia, tapi tidak berkutik menghadapi Yahudi yang jumlahnya hanya puluhan juta saja. Coba bayangkan.
Apa yang terjadi dengan kita? Ya tadi, gara-gara kita tidak bersatu, tidak kompak, tidak ada kepemimpinan yang memimpin kita sebagai kaum muslimin, tidak ada pemerintahan Islam. Jadi yang jadi pertanyaan kita kan harusnya kita bertanya pada diri kita, apakah kita tidak merindukan bagaimana kemudian umat bersatu sebagaimana pada masa-masa keemasan Islam disegani, ya, Islam menjadi negara adidaya, negara yang kemudian diperhitungkan sekali, bahkan sampai ke Indonesia menjadi kiblat dari negara-negara dan kerajaan-kerajaan di Indonesia yang berkiblat ke Turki Utsmani misalnya, ya, Samudra Pasai, ya, salah satunya kerajaan Demak, segala itu semua mengarah ke sana, ya. Mereka betul-betul menyegani pemerintahan Islam waktu itu. Kenapa saat itu umat bersatu kemudian disegani oleh dan ditakuti bahkan oleh musuh-musuh Islam? Tentu kita akan merindukan, kan harusnya, ya, tidaklah kita merindukan seperti itu, ya, menjadi umat yang memimpin dunia, menebarkan keadilan, menebarkan keagungan risalah Islam ke seluruh dunia. Kan menarik sekali dan itu luar biasa, ya. Atau tidakkah kita merindukan menjadi umat yang bisa memimpin dunia, ya? Atau tidakkah kita merindukan kita berada di tengah-tengah surga yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bersatu dan menghindari perpecahan? Harusnya kita bersatu di sana. Makanya di bulan suci Ramadan ini, marilah kita evaluasi diri juga. Kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari madrasah Ramadan. Bagaimana kemudian kita bisa kemudian bersatu kembali, merindukan kemuliaan di dunia dan akhirat serta berkah dari persatuan itu. Sehingga persatuan yang kita rindukan ini memang hanya akan terwujud jika kita memang berada di dalam sebuah naungan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Itu hanya akan terjadi seperti itu. Makanya ayo kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kemudian kita introspeksi diri. Kita harus bersama-sama mewujudkan persatuan itu. Jangan malah bercerai-berai. Sesama kaum muslim malah bermusuhan, ya, malah senang kemudian malah bermusuhan, saling menyalahkan hanya karena masalah-masalah yang kecil, kemudian malah bermusuhan ya sama kaum muslim. Seperti itu seorang muslim itu. Seorang muslim itu harusnya antara satu yang lainnya saling melindungi, saling menjaga, saling memuliakan, tidak kemudian malah saling berpecah belah. Apalagi kemudian perpecah belah itu sekarang sudah tadi menjadi 53 lebih negara-negara yang kemudian itu jadi kerdil, lemah dan sebagainya, termasuk Indonesia. Ketika Zionis Israel melakukan tindakan yang tidak pantas di Palestina sana, di jalur Gaza, kita hanya bisa mengecam dan mengecam yang tidak ada efeknya apa-apa. Padahal kita ini 1,5 miliar kaum muslimin di dunia, sementara orang Israel yang ada di Israel sana itu hanya puluhan juta saja, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan, karena kita nggak bersatu. Ketidak menjadi satu tadilah yang kemudian menjadi lemah, kita menjadi olok-olokan, menjadi lemah dan tidak ditakuti lagi sebagaimana dulu ketika Islam menjadi negara adidaya. Makanya ayo kita sekali lagi kita evaluasi diri, ayo kita bersama-sama kemudian memperjuangkan, minimal kita tidak menghalang-halangi perjuangan dari saudara-saudara kita, para pengemban dakwah, para ustadz, para ustazah, para alim ulama yang memperjuangkan tegaknya pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Mungkin itu aja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.